Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ivan dengan NIM 123101163. Kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan bab ke-14 yang bertema mengapa dunia harus mematuhi hukum. Yang pertama, hukum sebagai keteraturan. Hukum adalah sebagai keteraturan, maksudnya adalah konsep yang menyatakan bahwa hukum itu hanyalah berlaku kalau kondisi-kondisinya terpenuhi. Ini berarti bahwa hukum ilmiah yang dikenal sebagai peraturan jika berlaku dalam situasi eksperimental dan di luar. Dalam pandangan ini mencerminkan bahwa keyakinan aturan hukum tersebut memberikan dasar dalam kehidupan sosial yang teratur dan berfungsi sebagai fondasi bagi keadilan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini juga memperjelas apa yang membuat sistem berperilaku sesuai dengan hukum dan menghubungkan hukum dengan sebab dan akibat secara alami. Dalam hal ini juga menawarkan solusi siapakah terhadap masalah yang dihadapi dalam bab sebelumnya mengenai kemampuan pengangkutan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi eksperimental di luar situasi tersebut. Yang kedua adalah hukum sebagai karakterisasi, kekuasaan dan disposisi. Sebab-sebab dan hukum mempunyai kaitan erat. Peristiwa ini disebabkan melalui tindakan partikular yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Daya tarik gravitasi bulan adalah penyebab utama terjadinya pasang surut. Partikel bermuatan menyebabkan ionisasi yang menyebabkan jejak di ruang awal, dan muatan yang berionisasi menyebabkan gelombang radio yang dipancarkan dari pemancar. Uraian ini tentang cara bertindak negara-negara aktif yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut merupakan hukum alam. Hukum gravitasi kuadrat terbalik menggambarkan secara kuantitatif daya tarik menarik yang dimiliki oleh benda pasif, dan hukum teori tersebut disebut hukum teori elektromagnetik klasik yang menjelaskan antara lain kapasitas benda yang bermanfaat untuk menarik dan memancarkan radiasi. Kekuatan aktif yang bekerja di alam itulah yang membuat hukum menjadi benar, padahal memang benar. Dengan demikian kita mempunyai jawaban yang siap untuk pertanyaan Boyle, kekuasaan dan kapasitas yang dimiliki oleh hal-hal tertentu yang berlaku ketika hal-hal tersebut berinteraksilah yang memaksa dalam hal khusus tersebut untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku yang dihasilkan oleh sebab akibat yang efisien. Boyle menghadapi masalah ini dengan adanya hukum. Perlu memohon kepada Tuhan hanya karena dia menolak menganggap sifat disposisional berasal dari materi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hukum termodinamika. Hukum termodinamika adalah hukum yang serangkaian dengan hukum kekekalan fisika partikel fundamental dalam pembahasan hukum termodinamika, khususnya pada hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama menyatakan bahwa energi dari suatu sistem terisolasi adalah bersifat konstan, sedangkan hukum kedua menyatakan bahwa entropi dari suatu sistem terisolasi dan tidak berkurang. Adapun penjelasan dari hukum kedua tersebut seperti aliran panas dari benda panas ke benda yang dingin. Ciri khas dan kekuatan utama termodinamika adalah penerapannya pada makropis sebagai proses sebab akibat yang mendasarinya. Hukum kekekalan adalah salah satu hukum fisika yang dimana dapat dituliskan dan dapat diinterpretasikan dalam bentuk yang menggunakan energi hukum, bukan gaya sebagai titik awal. Energi itu bersifat kekal atau abadi sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebagai suatu hukum-hukum sebab akibat sebelum terjadinya suatu maupun sesudahnya. Itulah mengapa dunia dalam sistem fisik harus mematuhinya, karena mematuhinya merupakan suatu pengoperasian kekuatan kapasitas sebab akibat yang dicirikan oleh hukum yang membuat sistem harus mematuhinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.